kian inspiratif dan dekat di hati. Dan seperti yang sudah diinformasikan sejak kemarin ya, bahwa hari ini kita ada talk show kesehatan spesial. Nah, akhir-akhir ini kita dibuat panik dengan banyaknya pemberitaan tentang monkeypox atau cacar monyet. Nah, pada bulan Agustus 2024, WHO ini bahkan menetapkan monkeypox sebagai kegawat daruratan global karena adanya peningkatan jumlah penderita mpox yang signifikan di Kongo dan beberapa negara di Afrika, serta ini berpotensi menyebar ke negara lain. Dan hal serupa juga pernah terjadi pada tahun 2022 di mana mpox ini ternyata sempat masuk ke Indonesia. Nah, seberapa menular dan seberapa bahayanya bagi kita, lalu bagaimana upaya pencegahan dan pengobatannya, kita akan kupas tuntas dalam talk show kesehatan. Jangan panik, yuk kenali mpox dan pencegahannya bersama dengan Dr. Fitriana Yusianti Dewi, SPDVE Fins DV, dan beliau adalah dokter spesialis kulit kelamin dan estetika di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suselo Slawi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dr. Yusi yang cantik. Waalaikumsalam Mbak Mary, selamat pagi. Iya, nih kalau kita bicara tentang kabarnya gimana? Alhamdulillah, baik sekali. Nah, ini sekalian Mbak Mary, saya ingin menyapa sahabat-sahabat Radio Slawi FM. Mohon izin saya akan memberikan satu pantun. Asik. Monggo. Pergi ke Radio Slawi FM dengan sengaja. Cakep. Lewat Cilongok, naik gura-gura. Cakep. Selamat pagi Wong Slawi dan sekitarnya. Cakep. Waspada, mpox makin menyala. Yeay. Memberikan semangat Mbak. Semangat. Cuman tadi ada yang iri nih. Ya. Mary itu paling iri tuh kalau lihat ada yang hidung-hidung tinggi dan panjang mancung gitu. Dokter cantik banget dengan hidung mancungnya. Terima kasih. Keren banget. Dokter Yusi, ya. Ini bukannya gelarnya itu spesialis kulit, itu biasanya Mary mengenalnya dari dulu kan SPKK ya? Ya. Cuman kemarin pada saat lihat flyer, kok bukan SPKK di belakang nama dokter gitu loh. Jadi baru tahu nih. Iya. Ini kira-kira bisa dijelasin nggak dok, biar Mary dan juga teman-teman lain juga perbedaan dari SPKK dan yang baru tadi disebutin yang cukup panjang kali lebar gitu dok. Ya, baik Mbak Mary, terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi ini saya juga akan memberikan sosialisasi tentang hal itu. Bahwasanya sebenarnya SPKK dengan SPDVE sama saja, ya. Cuman di sini ada ketambahan estetikanya. Dikarenakan kami para dokter spesialis kulit dan kelamin itu juga sudah dibekali dengan kompetensi estetika. Jadi kan selama ini masyarakat awam taunya dokter spesialis kulit kelamin itu taunya hanya mengobati penyakit kulit saja, tidak ke estetikanya. Tetapi karena adanya gelar yang baru ini, spesialis dermatovenerologi and estetika ini, kami para dokter spesialis kulit dan kelamin menerima konsultasi ataupun masalah dari masyarakat yang membutuhkan ilmu kami terhadap masalah kulit, kelamin khususnya infeksi menular seksual, kemudian kelainan atau keluhan di kuku, rambut, dan estetika. Jadi jangan ragu, silakan berkonsultasi kepada kami para dokter spesialis dermatovenerologi dan estetika di tempat panjenengan berada. Ya, kalau misalnya di Slawi, datanglah ke Rumah Sakit Dr. Suselo Slawi, ketemu Dr. Yusi. Siap sekali. Oh, ini baru tahu buku rambut itu juga masuk di DVE ya? Iya, betul sekali. Oke. Ilmu baru nih. Ini senangnya ketemu dengan orang pintar tuh gini nih. Nah, jadi kan bisa tahu ya, masyarakat dan Mbak Mary nih khususnya baru hari ini tahu. Betul. Jadi besok-besok kalau ada yang nanya, kok ini spesialis kulit dan kelamin kok nggak SPKK lagi ya? Mary udah bisa jawab ini dong. Terima kasih. Oh ya, ini kemarin ya dok, kita kembali ke tema awal kita ya, tentang cacar monyet atau mpox ini. Kemarin kan sempat viral ya. Teman-teman juga banyak yang menanyakan ketika flyer kita terbang ya di medsos kita. Kemungkinan mpox. Nah,
itu benar atau tidak, hoax atau bukan, terus Mpox itu penyakit apa sih dok, gitu loh. Oke. Baik, jadi kemarin memang sempat mau dirujuk ke kami, tetapi karena memang beliau KTP-nya memang dari Brebes, akhirnya dirujuklah ke Brebes. Tetapi kami di sini juga sudah waspada akan hal itu, bahwasanya Mpox ini adalah penyakit yang zoonosis, alias ditularkan lewat hewan. Dan mirip dengan cacar, yang disebabkan karena virus Mpox, monkeypox. Monkeypox. Iya. Jadi monyet atau ada hewan-hewan lain dok? Nah, jadi ini kita harus bicara ini ya sejarahnya, sejarahnya kenapa kok ini dari penularan hewan bisa ke manusia. Jadi awalnya itu memang penularannya ini memang dari hutan ya, dari hewan ke hewan seperti itu. Kemudian pada tahun 1958 di Denmark itu muncul wabah pada kera atau monyet ini kok seperti cacar gitu bentuknya ya. Air gitu. Iya, bentol-bentol. Ada gelembungnya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu ditemukan pada monyet yang sedang dilakukan penelitian. Nah, kemudian penularannya pada manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1970. Nah, itu di Afrika tersebut. Nah, kemudian pada tahun 2003 di Amerika Serikat, kemudian juga di Israel itu tahun 2018 apa ya. Nah, itu kemudian kemarin WHO menerima laporan kasus monkeypox yang berasal dari negara non-endemis. Berarti kan di luar daripada Afrika ya, pada tahun 2022. Nah, itu berarti penularan sudah melalui hewan ke manusia. Ya, non-endemis ya di sini. Nah, bisa juga kemudian dari manusia ke manusia. Dan itu terjadi kemarin pada komunitas LSL. Atau komunitas, Mbak tahu LSL itu apa? Pendengar tahu ya LSL ya? Laki-laki suka laki-laki. Iya, seks laki-laki. Jadi pada komunitas yang berganti-ganti pasangan. Jadi sebenarnya penularannya cukup signifikan itu memang pada komunitas tersebut. Jadi bukan hanya HIV yang perlu kita waspadai, tetapi monkeypox ini juga penyebabnya pada salah satu komunitas HIV atau infeksi menular seksual yang cukup banyak kasusnya di sini. Nah, kemudian WHO kemarin sempat juga menjadikan itu menjadi kegawat daruratan secara global ya, karena memang sudah banyak kasusnya. Kemudian sempat juga waktu itu 2023 mencabut kegawat daruratan tersebut dan kembali menyatakan bahwasanya ada kegawat daruratan secara global di tahun 2024 ini. Gitu. Sepertinya pas waktu kemarin ya bulan Mei itu. Ada datanya ya dok? Ya, ada datanya di sini bulan Juli itu menjadikan sebagai kegawat daruratan global dikarenakan kasus kematian di Kongo. Dan di negara ASEAN, Mbak, itu sudah banyak kasusnya di Cina, Jepang, dan Thailand. Nah, ini di Indonesia pertama kali ditemukan itu pada tahun 2022, satu kasus tuh pada bulan Agustus. Kemudian tahun 2023 juga satu kasus. Tambah lagi. Iya. Nah, pada per 24 Agustus 2024 ini dicatat ada 88 kasus 88 di Indonesia yang tersebar di paling banyak memang di Jakarta ya, kemudian Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. Nah, ini sebenarnya bahaya nggak sih dok, Mpox ini dok? Ya. Mematikan nggak sih? Nah, kalau kita bicara bahaya atau tidak, Mbak, di sini ternyata Mpox ini punya varian. Ada dua varian. Di sini ada clade 1 dan clade 2. Nah, clade 1 ini yang justru variannya itu lebih virulensi atau sangat berbahaya. Lebih berbahaya dibanding yang clade 2. Nah, pada kemarin pertama kali di negara itu ya di Thailand muncul satu kasus dengan clade 1. Nah, ini yang harus
kita waspadai yang ngeri-ngeri sedang, ngeri-ngeri sedang. Ini jangan sampailah masuk ke negara kita tercinta ini. Gitu. Jadi kalau bahayanya melihat dari sisi keterlibatan varian yang mana, kemudian kalau bahayanya sepertinya tidak akan wabah seperti COVID kemarin, ya, karena ini memang pertumbuhan atau perjalanan penyakitnya memang lambat, tidak seperti COVID. Kalau COVID kan kemarin cepat sekali, Mbak. Gitu. Tapi bukan berarti kita. Betul sekali, makanya sekarang kita melakukan sosialisasi ini untuk bisa lebih waspada lagi. Iya, kalau bahasanya Dr. Yusi, Mary udah paham nih, kewaspadaan kita harus makin menyala. Iya, seperti zaman sekarang harus menyala. Menyala abangku. Tapi menyalanya menyala waspada ya, waspada. Bukan menyala bertambahnya kasus ya. Iya, betul sekali. Oke, Dok, itu penularannya gimana? Mudah menular gak sih? Ya, kalau kita bicara penularan itu, penularannya adalah lewat hewan ke manusia dan manusia bisa ke manusia. Nah, di sini penularannya itu dari kontak, baik itu kontak percikannya, kontak percikan ini ya, dropletnya, ludahnya, atau percikan dari dalam, contohnya dari luka ke luka, ya, skin to skinnya. Nah, juga jangan lupa kontak terhadap barang-barangnya, barang yang terkontaminasi terhadap monkeypox ini, itu juga harus diwaspadai. Jadi penularan lewat manusia bisa ditambah dari plasenta, jadi ibu ke janin. Oh iya? Itu juga bisa. Nah, kenapa penularan ini paling banyak pada orang komunitas skin to skin? Jadi kalau mikrotrauma atau sedikit sekali luka kita yang tidak berasa, dia bisa terkena. Seperti itu. Dok, di rumah Mary kan ada lansia ya, Mama ya. Terus ada di bawah 3 tahun nih, Mbak Tita. Ini gimana, Dok? Kira-kira siapa saja sih yang mudah terkena, Dok? Dari balita sampai dengan lansia itu, apakah semuanya harus waspada untuk mpox ini gitu loh, kemungkinan-kemungkinannya? Oke, kalau kita bicara faktor resiko ya, berarti siapa saja yang terkena. Yang terkena di sini yang paling gampang adalah orang-orang yang punya imunokompromis alias punya daya tahan tubuh lemah. Seperti tadi Mbak Mary sudah memberikan info bahwasanya ada lansia, ada anak-anak di bawah 8 tahun, kemudian ibu hamil juga bisa, kemudian yang mempunyai keluhan kulit terbuka, contohnya nih luka bakar, atau penyakit kasus-kasus kulit yang dia terbuka kulitnya, contohnya adalah dermatitis atopik, di mana dia itu kambuh-kambuhan terus, kulitnya bermasalah. Kemudian penyakit-penyakit mungkin yang terbuka lainnya, ya, itu juga bisa. Jadi intinya faktor resiko itu adalah yang paling berat ya, yang paling bisa menimbulkan ya dari orang-orang yang kontak tadi itu, apalagi komunitas tadi. Oke. Gitu. Kalau misalnya komunitas makanan daging hewan itu gimana, Dok? Nah, itu orang-orang yang suka makan daging ya, itu waspada juga karena memang harus masaknya sampai matang. Matang ya? Iya. Gak bisa ada yang setengah matang ya, harus well done. Iya, betul sekali, supaya tidak tertular. Oke. Itu kalau kita bicara tentang penyakit yang mudah menular ini, kita juga nggak bisa lepas dari para petugas kesehatan ya, Dok. Nah, APD betul sekali. Yang namanya APD ini sangat penting, Mbak. Kita sendiri tidak usah ke petugas kesehatan ya, supaya tidak terjadi penularan lebih lanjut, ya kita harus menggerakkan APD. APD itu apa? Berarti alat pelindung diri. Ya kita harus menggerakkan lagi nih, menggalakkan apa? Wajib pakai maskernya, kemudian PHBS yang mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan. Dan itu tadi kita harus tahu jarak itu alias kita harus mengetahui bahwasanya kalau misalnya sudah ada yang tertular, kita harus menjaga, jangan berkontak. Tetap ya, CTPS kapanpun dimanapun gitu, cuci tangan pakai sabun. Dok, kalau tadi kan kita sudah ngomongin tentang kelompok berisiko tinggi ya. Kalau yang sering bepergian ke luar negeri, Dok,
Nah, ini dia. Sekarang memang Kemenkes telah menggalakkan di mana di situasi kita yang seperti ini, biasanya kan itu dari luar ya, perjalanan dari luar ke Indonesia. Itu supaya dicegah dengan cara men-screening, pemakaian dengan form atau digitalisasi Satu Sehat. Nanti dari bandara, kemudian pelabuhan, nah itu nanti akan di screening. Nah, siapa saja yang suspek atau ke arah monkeypox nanti akan dicermati lebih lanjut, diperiksa lebih lanjut. Ini mengarah kemana? Jadi kalau dulu COVID itu ada Peduli Lindungi, sekarang untuk monkeypox ini ada Satu Sehat aplikasi itu ya. Kalau gejalanya Dok, gejala awalnya gimana sih sebenarnya monkeypox itu? Ya, kalau kita bicara gejala awal ya Mbak, memang di sini ada dua fase ya. Fasenya fase akut. Fase akut itu sama kayak juga dengan cacar air, karena ini mirip ya. Dia awalnya itu ada gejala-gejala prodromal, dikatakan kayak demam, kemudian nyeri-nyeri tulangnya ya, nyeri tenggorokan. Kemudian yang membedakan dengan cacar adalah nyeri sekelen. Sekelen itu berarti di pelanjar ya, pelanjar itu bisa pembesaran kelenjar getah bening di tubuh kita, dimanapun, di mana, di leher, kemudian di ketiak, kemudian di selak kanan, biasanya itu sakit sekali. Dan biasanya munculnya itu sebelum muncul plantingnya, Mbak. Nah, kemudian setelah itu 1-3 hari baru muncul planting. Tapi sebelum planting biasanya merah dulu tuh. Merah, kemudian menjadi planting, isi air. Kemudian juga ada ke isinya nanah ya. Kalau dia sudah pecah, dia bisa menimbulkan kropeng atau istilahnya orang sini apa? Upil. Oh gitu. Ya, kropeng. Terus kadang suka kalau misalnya udah mulai kering dan kropeng kan kita suka gemes gitu ya. Ya, betul sekali. Merusak diri kita sendiri jadinya. Makanya ketika kita lihat di medsos, di video-video yang muncul kan, loh kok sangat menakutkan sekali gitu. Nah, itu Mbak. Makanya kalau biasanya nih ya, awalnya kita melihat kasus yang seperti ini, kok beda kalau dengan cacar air itu. Biasanya kan memang cepat ya cacar air dan plantingnya kecil-kecil. Tetapi tidak menutup kemungkinan akhir-akhir ini dalam 1 tahun terakhir saya melihat pasien yang datang ke saya itu, loh kok cacar airnya sekarang jadi berubah jadi besar-besar dan itu memang banyak di sini di wajah. Nah, kalau di cacar air kan memang kecil ya, tetapi tadi itu tidak menutup kemungkinan bisa saja itu menjadi berubah. Tidak tipikal ya, menjadi besar-besar kemudian bernanah. Nah, itu yang menjadikan ketakutan kita. Loh, ini kok kayaknya bukan cacar air deh, kayaknya monkeypox. Akhirnya kita panik, gitu kan? Tapi belum tentu. Nah, di sini harus diwaspadai tadi itu. Jadi kalau si mpox itu ada gejala demam, kemudian nyeri, sekelen tadi itu atau melanjar. Kemudian dia penyebarannya itu lebih sedikit. Kalau dulu kan banyak ya, wabah yang mpox dulu itu banyak sekali jumlah lesinya. Itu penyebarannya dari wajah ya seluruh tubuh. Kemudian dia kalau yang dulu tidak ada sampai di sekitar anus tidak ada. Nah, pada wabah yang sekarang ini sampai ke kelamin, sampai ke anus ditemukannya karena memang pada komunitas LSL tadi itu. Nah, di sini yang membuat panik itu tadi yang saya sampaikan adalah perubahan bentuknya. Kalau cacar zaman dulu kan nggak kayak gini ya, sekarang kok begini. Nah, kemudian tadi tentang kropeng pun itu seharusnya jangan dimanipulasi ya. Nah, itu memang harus ada penata laksanaannya untuk supaya terjadinya nanti kulit kembali seperti sempurna. Jangan-jangan nggak bisa kembali karena tangan kita gatel ya. Betul sekali. Apa sih nyuil-nyuil gitu. Berarti memang benar-benar dibutuhkan kecermatan dan ketelitian untuk mendiagnosa penyakit ini ya Dok ya? Sangat dibutuhkan. Oke. Apalagi
kita ya, apalagi petugas kesehatan, kita di sini dituntut untuk itu dikarenakan memang tadi Mpox ini mirip dengan si cacar air, sehingga kita dari petugas kesehatan harus menyiapkan form screening dari Kemenkes dan juga melakukan pemeriksaan fisik apakah ini akan mengarah ke suspek atau probable konfirmasi Mpox atau hanya penyakit biasa. Contohnya banyak loh Mbak kasus-kasus yang mirip-mirip seperti ini. Satu tadi cacar air, ya kan? Kemudian yang kedua Molluscum contagiosum. Nah ini juga karena virus, tapi bentuknya beda, agak merah, penting juga, kemudian tapi di dalamnya ada kayak nasi. Nah itu virus. Kemudian bisa ke sifilis sekunder, di mana dia juga ada pada telapak tangan, telapak kaki, itu juga muncul gejala. Nah pada gejala Mpox ini, tadi saya lupa ya, ada itu gejala pelentingnya juga di telapak tangan dan telapak kaki. Jadi mirip kayak sifilis sekunder. Cuman di sini sifilis sekunder dan Molluscum contagiosum ini biasanya pada orang infeksi menular seksual. Nah yang selain dari infeksi menular seksual itu jangan lupa mirip skabies. Ya, yang biasanya disebabkan dengan kutu. Nah, biasanya kalau orang bilang, nah ini biasanya penyakit di kudik ya betul sekali, hebat Mbak Mary. Biasanya pada orang yang kumpul massal atau seperti di pondok pesantren ya. Nah itu yang kita curigai biasanya kan gatal nih, tapi ini nggak gatal, cenderung karena infeksinya yang sangat dominan, infeksi sekunder, jadi kayak nyeri gitu. Nah itu perlunya screening yang cermat. Gitu. Wah, berarti yang merah, yang melenting itu belum tentu Mpox. Jadi kita harus telusur dari riwayat dia ada pernah kontak nggak, perjalanan jauh nggak, kemudian dari komunitas tersebut atau tidak. Jadi benar-benar dicermati di sisi itu. Biasanya muncul nih stigma mindset di masyarakat ya, kalau sudah pernah kena cacar air nggak akan kena lagi nih. Nah pertanyaannya, kalau udah kena cacar air bisa kena Mpox juga nggak sih dok? Ya, kalau tadi pembahasannya kalau kena cacar air tidak kena ya, tetapi kenanya adalah nanti ke arah herpes zosternya. Ya, ketika daya tahan tubuh drop. Tetapi kalau dikatakan nanti kalau sudah kena cacar air, apakah bisa kena Mpox? Atau ya, gitu? Betul sekali. Itu sangat bisa. Oh, masih bisa? Ya, ini dua hal yang berbeda. Jadi bukan karena kita sudah punya cacar air, sudah pernah cacar air, otomatis ada antibodi di dalam tubuh kita. Nanti nggak bakalan kena Mpox. Tidak begitu. Tetapi di sini malah justru nanti kalau misalnya kena Mpox itu bisa membuat keluhan menjadi lebih ringan. Nah, kesimpulannya sebenarnya di sini dikarenakan adanya kontak saja. Adakah riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi atau bergejala Mpox tadi itu? Nah itu saja Mbak. Siapapun bisa, yang sudah pernah ataupun mau yang belum pernah cacar air dapat mendapatkan Mpox apabila dia ada kontak. Gitu. Sudah banyak yang sudah ketik Menkajari di 081542099993. Sepertinya juga ingin konsultasi langsung nih bersama dengan Dr. Yusi. Nanti kita bacakan ya dok. Siap nanti. Dan teman-teman gimana? Sudah makin jelas kan? Sudah bisa meraba nih arahnya Mpox kemana? Supaya juga jangan sampai miskomunikasi ya dok ya. Dengan informasi-informasi yang tidak jelas, semuanya lengkap-lengkap masih akan ada di sini di Slawi FM sampai jam 9 pagi nanti. Ada yang bertanya, punya hewan di rumah itu kucing dan juga kelinci, itu kira-kira bisa jadi.
spesial bersama dengan Dr. Yusi dari RSUD Dr. Susilo Slawi, dan kita masih bahas tuntas tentang Mpox. Dok, ini ternyata banyak yang sudah coba bertanya dengan WhatsApp di 081542099993. Siap. Ya, dokter siap menjawab ya, Dok ya. Oke. Asik nih konsultasi nih langsung ya, dari rumah dan dari mana saja teman-teman berada. Oke. Ada dari Ana di Slawi. Di rumah saya itu banyak kucing dan juga marmut. Tadi kan katanya penyebarannya bisa dari hewan ke manusia. Mengkhawatirkan juga nih karena kucingnya suka mencakar-cakar dan marmutnya juga suka gigit-gigit. Ini gimana, Dok, cara pencegahannya? Jadi khawatir tapi sayang sama mereka gitu. Ya, baik, saya akan menjawab. Jadi intinya itu adalah kalau kita memang punya peliharaan di rumah, pastikan peliharaan itu sehat. Jadi datang ke dokter hewannya untuk memastikan bahwasannya si peliharaan tersebut tidak terkontaminasi oleh penyakit apapun. Oke. Begitu, itu yang dipastikan. Nah, yang kedua, walaupun kita sayang nih ya, gitu kan, tetapi harusnya kita juga waspada. Terhadap peliharaan kita. Jadi intinya memang waspada supaya si peliharaan ini tetap dijaga kesehatannya. Oke. Demikian ya, Mbak Ana di Slawi, jangan khawatir lagi, yang penting jaga kesehatan hewan dan juga kebersihannya. Ya, gitu. betul. Ini ada Lani yang ada di Slawi Kulon. Dok, tadi kan waspada dengan luka terbuka nih. Saya tuh punya masalah dengan jerawat yang terbuka merah dan kadang-kadang suka bernanah dan berdarah kayak gitu. Ya. Itu jadi khawatir nih, Dok, kayak gitu. Ya, ini jerawat ya. Ya, jadi intinya luka terbuka itu ya apapun, meskipun dia itu tidak terkontaminasi, tidak masalah. Misalnya ada luka terbuka di wajah, supaya segera tertangani. Tapi kan di sini ada negatifnya ya, sepertinya kok menstigma gitu loh. Tetapi yang harus digarisbawahi justru jangan menstigma, tetapi kita harus membuat yang kesakitan ini bisa segera tertangani, ya harus dibantu juga. Betul. Tetapi kita jangan memegang-megang atau kontak dengan barang-barang yang sudah terkontaminasi tersebut. Untuk sementara nggak usah cipika-cipiki dulu. Nah, tadi itu, jadi jaga jarak, kemudian pakai masker, jadi dan juga waspada, gitu. Oke. Berikutnya ada Horia, di Brebes ini. Ya. Dok, misalnya nih ada di lingkungan kita itu terkena Mpox, itu bagaimana cara kita melapor supaya menghindari tidak makin menyebar? Oh, oke, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kalau kita itu curiga nih, kok kayaknya ada cacar ya, kemungkinan Mpox seperti itu ya, berarti harus segera datang ke petugas kesehatan. Ya, kita kalau takut ya kita seperti tadi, masker, cuci tangannya ketat ya, kita antar ke petugas kesehatan. Nah, di sana akan di screening dan pemeriksaan fisik ini mengarah ke Mpox atau tidak. Dan nanti dari situ akan ketahuan, oh ini mengerucut ke Mpox ya. Kita harus mengingat bahwasannya rumah sakit dan klinik kesehatan yang mampu SDM dan sarprasnya itu bisa menata laksana pasien dengan itu ya. Makanya dengan kita harus waspada itu, kita harus mengetahui kalau sudah dia ke arah Mpox, bukan dijauhi, tetapi diisolasi supaya tidak menularkan tadi itu. Kasih dukungan. Ya, betul, disupport. Jadi walaupun isolasi seperti terisolir, tetapi tetap disupport. Ya, kita nanti ada petugas kesehatan yang datang juga. Nah, tadi itu terkait dengan salaman tadi itu ya. Nah, bahwasanya hand sanitizer itu memang tetap harus digalakkan juga. Tetapi di sini jangan lupa lebih bagus cuci tangan ya. Kalau memang nggak sempat ada hand sanitizer, oke. Boleh ya? Iya. Tetap dibawa. Ya. Ini ada Bang Jai dari Suradadi. Ada masa inkubasinya nggak, Dok?
Oh ya, kalau masa inkubasi, empok ini memang lama. Seperti halnya progres perjalanan penyakitnya memang lambat dibanding cacar air. Ya, jadi kurang lebihnya antara 5 sampai 21 hari. Ya, bahkan penyembuhannya bisa sampai 1. Kalau lebih lengkap tentang pengobatannya ya dok. Siap Mbak Mary. Oke, karena agak gimana gitu. Ini worry ya. Worry. Kerjanya gimana nih? Jangan panik. Oh, jangan ya. panik. Intinya kita ilmunya. Nah itu seperti tema kita, jangan panik gitu. Ya. Ini lewat Instagram juga ada yang nanya dok. Oh, siap. Prasojo Eko. Apakah mpox itu ada pemeriksaan labnya? Terus apabila positif, apakah bisa sembuh dan bekas cacar tersebut bisa hilang atau tidak ya dok? Kembali seperti semula gitu. Apalagi di muka dok. Oke, siap. Ya. Jadi pertanyaannya tadi sambil mengingatkan ya Mbak. Sambil mengingatkan. Yang pertama adalah apakah ada pemeriksaan laboratoriumnya? Ya. Jadi di sini seketika di screening tadi mengerucut apakah ini adalah kemungkinan atau probable, maka kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang paling valid adalah dengan PCR. Nanti diambil dari lesi kulitnya baik cairan maupun lesinya atau atapnya atau dari krustanya. Ya, jadi itu yang harus dilakukan laboratorium. Dan laboratorium PCR ini yang bisa PCR itu sudah disiapkan oleh Kemenkes. Dan itu belum banyak yang sudah ditunjuk beliau. Nah, nanti dari situ akan mendeteksi genetik virusnya. Ini mengarah mpox atau bukan. Itu yang paling validnya. Jadi memang setelah kita tahu, kemudian kita lakukan pemeriksaan, baru ketahuan positif. Tetapi Mbak, di sini kan hasil lab PCR ini lama. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan di sini melakukan pemeriksaan laboratorium juga darah ya, untuk mengetahui ini masuk ke berat atau tidak. Sehingga kita tahu kapan isolasi mandiri dan kapan dirujuk gitu. Nah, dari pemeriksaan laboratorium ini didapatkan adanya leukositosis, jadi peningkatan sel darah putih, kemudian adanya abnormalitas dari fungsi livernya, SGOT, SGPT meningkat, kemudian penurunan albumin dan trombosit. Nah, ini sudah waspada. Gitu. Jadi kita sudah tahu dari situ. Apalagi nanti hasilnya sudah muncul positif. Nah, itu dia. Oke, jadi jangan berbicara, mudah-mudahan sih tidak terjadi ya dok. Jangan berbicara tentang lamban, tapi ini butuh step by step yang memang terperinci. Nah, gitu. Step-step yang perlu digarisbawahi adalah mencegah penularan supaya tidak dapat kasus yang lebih berat gitu. Karena apa? Kalau misalnya kasusnya ringan kan tinggal isolasi. Kalau yang berat ini kan membutuhkan effort yang luar biasa. Gitu. Oke, terus bisa sembuh nggak sih? Bekas cacarnya juga bisa hilang nggak ya? Pertanyaan lanjutan adalah bisa banyak sembuh. Banget nih Mas Prasojo. Gak apa-apa digorong biar semua. Gorong, mewakili. Iya. Oke, jadi kalau dikatakan ini bisa sembuh, itu bisa sembuh karena sebenarnya virus ini adalah self-limiting disease, alias bisa sembuh sendiri, tetapi lama ya. Sembuhnya nanti kurang lebih yang tadi saya bilang akhir-akhir ini saya baca itu 1 bulanan, ya nggak lama. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya sepertinya tentang apa? Ada bekasnya, nanti ada bekas atau enggak ya? Itu yang dikhawatirkan ya, karena saya seorang dokter kulit di sini, berarti intinya perawatannya juga harus perawatan si kulit tersebut supaya tidak membekas ya. Jadi satu, jangan dimanipulasi, jangan gemes, jangan digaruk, ya, jangan dipencet, dikelopak-kelopak. Iya, itu jangan. Jadi biarkan dia itu kelupas dengan sendirinya, sehingga wound healing atau penyembuhan lukanya itu dia baik
sempurna. Jadi nggak bopeng ya dok? Betul sekali. Bopeng itu kenapa? Karena dia sering ngopek-ngopek, karena gemes, gatel, pengen cepet hilang. Akhirnya apa? Lukanya tambah dalam sehingga timbullah bopeng tadi. Gitu. Aslinya kalau dia papain hilang ya dok ya? Nanti dia hilang sendiri. Tetapi kalau untuk krusta atau yang upil tadi itu yang melekat, itu ada terapi sendiri mbak, supaya cepat mengelupasnya. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya pecah, ya harus ngapain dulu nih? Gitu. Oh ya, pecah. Jangan salah, cairan itu bisa menyebar. Oh, makanya makanya jangan dimanipulasi atau diuik-uik, dikopek-kopek ya, karena itu tadi satu bisa menyebar ke yang lainnya, yang kedua nanti lukanya tidak sembuh secara normal gitu. Oke. Kalau misalnya dikompres gatel-gatel ya dok? Ya, jadi terapinya yang tadi itu, yang dia pecah airnya itu dilakukan dengan cotton bud, kita oleskan antibiotik krip, ya, tidak di tempat yang sudah pecah. Sedangkan yang kropeng atau upil itu kita lakukan kompres basah dengan air steril, yaitu infus NaCl. Nah, dengan perban nanti, dan itu dilakukan sehari 2 kali. Sekali kompresnya mbak itu harus lama, kurang lebih 20 menitan lah, karena dia kan kropengnya lekat sekali. Jadi kalau kita pengen dia ya harus lebih lama. Jadi basahnya harus lama, nanti dia kelupas sendiri. Gitu. Siap. Terus ini kan tadi bicara tentang bisa sembuh nggak? Untuk kesediaannya, tetapi kita berharap empok ini jangan sampai berat kasusnya, karena kalau bicara terapi sendiri itu sebenarnya simpel mbak untuk virus itu, karena hanya membutuhkan tata laksana secara suportif dan simptomatik. Artinya apa itu? Artinya adalah kita memberikan obat-obatan sesuai dengan keluhan. Keluhan saat itu misalnya ada demam, kita beri anti demam, ada nyeri kita beri anti nyeri, ada infeksi kita kasih antibiotik, seperti itu. Oke. Luar biasa, mantap Dokter Yusi. Ini chat yang dari YouTube dari Mbak Erni Setiawati. Oh iya, terima kasih. Kemudian Erni ya kayaknya. Kalau tadi lewat WhatsApp, kemudian lewat Instagram, sekarang lewat YouTube ada pertanyaan, apakah monkeypox bisa menular ke anak-anak dok? Lalu untuk pencegahannya, apakah ada vaksin untuk virus mpox ini? Mungkin melanjutkan atau melengkapi yang kita lagi bicara pengobatan nih. Gitu. Ya, jadi untuk pencegahannya, emang penularannya bisa kan sekarang dari manusia ke manusia ya. Jadi bisa sampai ke anak-anak pun juga bisa. Yang tadi karena terkontaminasi ya, karena ada kontaminasi akhirnya timbul muncul gejala. Nah, ini yang dipertanyakan. Yang kedua adalah vaksinasi. Ya, memang kalau vaksinasi ini memang sudah ada, tetapi ketersediaannya pun juga belum banyak. Ya, di Indonesia sudah dikerjakan di Jakarta, dan itu dikerjakannya pada komunitas tertentu, yaitu pada komunitas LSL dan HIV. Itu yang sudah dikerjakan. Gitu ya? Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Siap. Oke. Dok, dikatakan sembuh itu kapan sih? Oh iya. Itu ya, ini dari Pak Arman Curug. Ya, jadi dikatakan sembuhnya itu ketika si kropeng tadi itu, kan yang terakhir kropeng nih. Nah, si kropengnya sudah lepas. Nah, itu tadi saya sudah bilang lama. Bisa saja sampai 1 bulan. 1 bulan. Nah, makanya di sini dibutuhkan apa? Tetap support daya tahan tubuhnya, bagaimana dietnya ya diperhatikan juga. Oh, ada dietnya. Dietnya harus diet TKTP ya, tinggi kalori protein. Intinya harus membuat si luka ini cepat sembuh. Jangan banyakin karbo ya. Jadi memang harus multivitamin, kemudian makanannya bergizi. Ini malah justru membuat daya tahan tubuh meningkat, dan juga kesembuhan lukanya juga menjadi cepat dan normal. Seperti itu. Oke. Luar biasa. Jadi
Itu kalau sudah dikatakan sembuh berarti sudah tidak menular ya dok ya? Iya. Sembuh. Iya. Jadi kembali lagi ke niat awal kita dengan dietnya itu tadi dan juga dengan menjaga kebersihan. Dan kenapa harus diisolasi? Ini kan seperti COVID ya, diisolasi gitu kan. Nah itu fungsinya supaya apa? Tidak menularkan. Kemudian karena ini tadi lama kan, makanya isolasinya bisa sampai sebulan ya, gitu. Jadi itu yang harus kita siapkan. Dan tanya lagi dong. Siap-siap. Ini Bu Aminah, kalau terkena ditanggung BPJS nggak? Ini dia. Jadi kemarin menurut update info dari Dinkes Kabupaten Tegal itu tidak ditanggung pemerintah kecuali si pasien itu mempunyai BPJS. Nah itu akan gratis ya karena BPJS memang gratis. Tetapi bagi yang tidak punya memang nanti setahu saya tidak ada itu tidak ditanggung. Jadi memang ditanggung pasiennya. Itu update terakhir kemarin. Tetapi saya kurang paham. Nanti kalaupun pemerintah punya kebijakan, saya juga akan mengupdate infonya. Seperti itu. Dok, boleh mandi nggak sih kalau misalnya kita sudah mpox nih? Mandi boleh nggak? Ya, biasanya masyarakat itu kalau udah tahu begitu ya, itu takut untuk mandi ya. Tapi sebenarnya justru harus PHBS tadi, ya kan? Harus menjaga kebersihan, tetap mandi, tetapi yang harus digarisbawahi adalah tidak boleh memanipulasi. Nah, mumpung mandi, digaruk-garuk, digosok ya. Biasanya lupa ya disabuni, betul. Kemudian terkelupas, ya kan? Terpecah, kemudian pakai handuknya yang yang tidak halus, tidak menyerap, terus kayak digosok-gosok sengaja gitu kan. Jadi intinya satu tidak dimanipulasi, yang kedua kalau memakai handuk harus ditep-tep aja supaya menyerap si airnya ya, tetapi lukanya tetap biarkan normal seperti biasa. Jadi nanti si keluhan kulitnya tidak akan menjadi kopeng. Jangan memaksakan memecah penting dengan sengaja gitu. Oke, ini sudah di menit-menit terakhir, mohon maaf ya tidak bisa telepon. Dok, ini di saat-saat terakhir ini diingatkan kembali dok, apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk istilahnya mengurangi penularan dan mencegah infeksi gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk mencegah penularan dan infeksi ini? Jangan lupa hindari kontak ya, hindari kontak baik hewan atau manusia yang terkontak mpox. Kemudian jangan lupa untuk PHBS, kita gerakkan PHBS kembali, jadi masker, kemudian APD yang lainnya, kemudian TPS ya dok. Ya betul sekali. Ya, kemudian selanjutnya adalah ini, jangan berganti-ganti pasangan. Ingat. Itu, ya. Kemudian kita juga harus tentang ini. Yang paling penting adalah waspada. Waspada tadi itu. Kemudian jaga daya tahan tubuh. Ya. Jadi apalagi cuacanya lagi nggak menentu kayak gini. Nah, betul sekali. Cuacanya tidak menentu. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu harus dan selalu. Terus itu tadi diingatkan kembali ya dok, masak daging harus matang. Iya, betul sekali. Yang well done gitu. Betul. Oke, jadi gencarkan kembali PHBS ya teman-teman, kembali seperti zaman COVID dulu. Terus closing statement dok, ya Allah ternyata ngomongin mpox ini kurang dok 1 jam. Betul. Ini pertanyaan masih banyak, mungkin ini kayak Pak Kun baru mendengarkan, tadi sudah dijelaskan ya Pak Kun gejala awal mpox apa, nanti bisa dilihat di YouTube-nya Slawi FM, bisa dilihat kembali. Atau kalau misalnya pengen konsultasi ke Rumah Sakit Dokter Susilo, bisa ya dok, ketemu sama dokter Lucy yang ramah dan cantik. Amin, kayak gitu. Mbak Ferry. Tambah lagi mancung.
Aduh, terus ini ada lagi nih, Mama Ina. Mama Ina ini di Tegal Sari, lagi mendengarkan juga, berarti di kota ya. Terima kasih banyak Dokter Yusi, sekarang sudah jadi tahu sekali tentang Mpox. Alhamdulillah. Nanti sore saya mau ada acara PKK, informasi ini akan saya bawa ke ibu-ibu PKK di wilayah saya, katanya gitu. Yang punya wilayah. Gimana dong? Iya kan? Boleh juga nih saya mempromosikan barangkali kalau membutuhkan ilmu saya, ilmu kami di kulit kelamin dan estetika, boleh untuk bisa menghubungi saya dan saya bisa memberikan edukasi. Oke. Mengundang Dokter Yusi bisa dong? Siap. Kita selesaikan jadwalnya. Oh boleh, asik. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Keren kan Dokter Yusi? Dok, closing statement nih. Oke. Sebenarnya mencegah Mpox ya. Jadi kita itu harus mengenali tanda, gejala, kemudian penyebarannya bagaimana, kemudian tata laksananya seperti apa. Itu yang pertama. Dengan edukasi yang sudah kita lakukan ya saat ini ataupun di Instagram maupun video dan sebagainya. Yang kedua adalah waspadai terhadap hewan yang sakit. Ya. Yang ketiga adalah hindari kontak dengan bahan yang terkontaminasi. Yang keempat adalah gencarkan atau galakkan PHBS kembali. Sering cuci tangan, kemudian masker atau APD lainnya. Yang kelima adalah tidak berganti-ganti pasangan. Yang keenam nanti menjadi tambahan keluhan mental nanti. Ya. Yang terakhir adalah RSUD Dr. Susilo siap menerima dan menata laksana pasien Mpox berat. Silahkan dirujuk ke kami. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Mary. Yang berterima kasih bukan cuma pendengar, tapi penyiarnya juga jadi tambah ilmu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, Mer, Mpox, wah udah ngelotok nih. Tidak auto delete. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak ya dok ya. Sama-sama Mbak Mary. Sukses selalu. Mudah-mudahan bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya karena kita memang mengharapkan sekali ada edukasi dan literasi kesehatan dari RSUD Dr. Susilo Slawi, khususnya dengan Dr. Yusi. Oke. Ya pendengar, terima kasih kita sudah mengetahui sederet informasi tentang Mpox. Ketika kita sudah mengenali dan mewaspadai, kita sama-sama bergandengan tangan untuk meminimalisir atau bisa-bisanya kita bareng-bareng yuk untuk ada satu apa ya bisa dibilang kesepakatan jangan sampai ada Mpox di Kabupaten Tegal dan apalagi di Indonesia keseluruhannya dengan kita sama-sama mengenal dan mewaspadai kehadiran Mpox ini. Terima kasih banyak, kita akan segera lanjutkan untuk Selamat Pagi Slawi di 99.3 FM.